kita akan menjadi partai yang besar. Kaisang Pangarep terpilih lagi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk periode 2025 hingga 2030. Putra bungsu mantan Presiden Jokowi itu unggul perolehan suara dari dua calon lainnya di pemilihan raya partainya. Berdasarkan hasil pemilihan secara elektronik, Kaisang memperoleh suara sebesar 65,28%. Dalam pidato kemenangannya, Kaisang menyampaikan janjinya untuk membawa PSI lolos ke Parlemen Senayan pada 2029. Kaisang optimistis, di periode kedua kepemimpinannya bisa membawa partai berlogo gajah itu masuk ke Senayan. Menurutnya, kini ia memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan strategi sebelum bertarung di pemilu 2029. Izinkan juga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan. Di periode yang lalu, saya hanya diberikan waktu 3 bulan untuk mengkampanyekan PSI, yang dimana dari hasil survei yang seperti tadi dibilang oleh Dewan Pendiri Partai di pembukaan Kongres, survei kita hanya 0, Terpilihnya putra Jokowi ini mendapat respon dari pendiri PSI Jeffrey Giovanni. Dia menilai nasib partai yang berdiri pada 2014 ini memang ditentukan oleh Jokowi dan keluarganya. Dia menceritakan elektabilitas partainya sebelum anak Jokowi bergabung ke PSI pada 2023. Kala itu berdasarkan survei, tingkat elektabilitas PSI di bawah 0,5%. Menurut dia, rendahnya elektabilitas PSI menjelang pemilu 2024 menunjukkan bahwa partainya tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Salah satu strategi untuk mendongkrak elektabilitas partai saat itu, kata dia, dengan merayu Jokowi ataupun keturunannya untuk bergabung ke PSI. Kala itu, hanya Kaisang yang bersedia masuk jadi bagian PSI. Sedangkan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka tetap sebagai kader PDIP sebelum akhirnya didepak. Dalam Kongres PSI, Jokowi mengatakan bakal mendukung penuh PSI. Namun Jokowi belum menjelaskan secara gamblang dukungannya itu karena dia akan segera bergabung atau lantaran anaknya memimpin partai tersebut. Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro menilai PSI tak boleh hanya mengandalkan figur nasional untuk bisa lolos ke Senayan pada 2029. Menurut dia, capaian itu hanya tergantung kepada bagaimana PSI mampu membangun infrastruktur politiknya sendiri. Dia pun juga menyinggung sikap Jokowi yang memberi sinyal bakal mendukung PSI. Siti menilai pernyataan itu tidak serta-merta mempengaruhi elektoral secara signifikan. Bahkan, ketika Jokowi masih menjadi presiden, PSI yang kerap memperkenalkan diri sebagai Partai Jokowi gagal lolos ke Senayan pada pemilu 2024 lalu. Apalagi, kini Jokowi sedang menghadapi berbagai polemik, mulai dari persoalan ijazah hingga tuntutan pemakzulan terhadap putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Karena itu, dia menilai seharusnya PSI tidak menjadikan Jokowi dan terahnya sebagai strategi untuk membawa lolos ke Senayan. Selain itu, dia mengatakan partai politik sudah semestinya menciptakan infrastruktur yang kuat untuk membangun basis massa politiknya sendiri. Namun, untuk menciptakan infrastruktur ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno mengatakan, pengaruh Jokowi di PSI lebih besar dibanding Kaesang. Menurut dia, Jokowi merupakan magnet utama partai berlogo gajah tersebut. Dengan kondisi itu tidak menutup kemungkinan pergerakan PSI di masa mendatang bakal diorkestrasi oleh Jokowi. Terlebih, Jokowi telah menyematkan dukungannya ke partai yang dipimpin putra bungsunya tersebut. Saya tadi masuk ke gedung ini dari rumah yang hanya 2 menit dari sini. Saya merasakan antusias, semangat, dan spirit PSI kelihatan sekali. Kelihatan. Yang semangat dan tidak semangat itu kelihatan. Saya bisa mengukur waktu salaman dengan siapapun ke bawah. Oh, ini dukung berat. Oh, ini dukungnya sedang-sedang. Oh, ini enggak dukung. Tapi ikut nyalami tapi enggak dukung. Kerasa. Kalau sudah sering di lapangan itu kerasa.